Ya, kita akan langsung saja membahas begitu ya dari sudut pandang redaksi. Apa sebenarnya yang ingin dikedepankan dari forum yang baru saja dilaksanakan oleh CNBC Indonesia ya, ESG Sustainability Forum 2026. Dan tampaknya juga semakin lebih jelas karena sudah ada langkah-langkah strategis nih yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga berbagai langkah strategis untuk mengedepankan clean atau green energy ke depannya ya. Saya sudah bersama dengan Mas Aidaya dan juga Bang Iqbal di sini, Managing Editor CNBC Indonesia. Kita mau lihat atau kita menyoroti apa dulu nih yang paling menarik di forum yang baru saja diselenggarakan CNBC ini, Bang Iqbal? Ya kalau dari saya sih tentunya orasi, mungkin pidato atau orasi tadi ya dari Menteri Lingkungan Hidup, karena saya merasa event ini kan digelar pasca bencana di Sumatera ya, dan beliau tadi sangat meng-highlight tentunya dengan bencana yang terbaru misalkan di Cisarua di Kabupaten Bandung, itu juga beliau menekankan bahwa ini semua bukan lagi sebuah anomali ya, tapi ini udah semacam pola yang iklim. Kalau Pak Edi Suparno juga bilang bahwa ini krisis iklim, ini akan jadi pola dan dampak ekonominya itu sebenarnya sangat besar gitu, ketimbang kita melakukan perbaikan-perbaikan atau mungkin pembenahan ya secara serius dari sisi lingkungan. Itu yang saya tangkap ya, dan ada juga ajakan gitu ya untuk pimpinan perusahaan, terutama karena ini forumnya di CNBC Indonesia, tentu harapannya masalah lingkungan ini menjadi masalah yang serius gitu, karena percuma juga kan kalau lingkungannya rusak, perusahaan juga tidak bisa berusaha. Itu yang saya tangkap dari semangat dari acara yang tadi ya. Kalau dari Mas Ai seperti apa Saidnya kan? Kalau kita lihat tadi juga Pak Hasim mengatakan dia mau nanti pasar bursa karbon itu akan mulai berjalan di Juni, karena memang plannya juga cukup panjang ya, sudah lama ya. Dan perdagangan karbonnya di 2026 di bulan Julinya begitu ya. Berarti ini termasuk langkah yang lumayan besar yang dilakukan oleh Indonesia. Ini sejauh ini seperti apa Mas Ai? Ya, saya mau meng-highlight omongannya Pak Hasim tadi ya. Ya sebenarnya bursa karbon atau pasar karbon ini kan aturan dan bahkan bursanya itu sudah ada dari beberapa waktu lalu gitu ya. Tapi Pak Hasim menyoroti bahwasannya pelaksanaannya belum sesuai harapan lah, bisa kita bilang kayak gitu. Padahal pasar karbon atau bursa karbon ini sangat penting gitu ya. Bukan hanya dari sisi nilai ekonominya, tapi dari sisi perubahan perilaku dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjadi lebih ramah lingkungan, yang kedepannya secara jangka panjang juga membuat istilahnya bencana-bencana ini menjadi semakin diminimalisir gitu. Karena kita tadi lihat juga ya pernyataannya Pak Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, kerusakan terkait bencana per tahun tuh 115 triliun loh. Itu luar biasa. Itu mungkin juga secara bencananya, belum rehabilitasi pasca bencananya mungkin jauh lebih besar lagi gitu ya. Jadi kalau pasar karbon ini bisa dijalankan dengan baik, harusnya secara lingkungan menjadi lebih bagus, lebih hijau, lebih baik lagi gitu ya. Dan secara bisnis dan juga pendapatan juga ke negara mungkin jadi lebih bagus lagi, lebih besar lagi. Karena nilai ekonominya juga sampai miliaran dolar tadi. Jadi impact-nya bisa sangat bagus lah buat Indonesia secara keseluruhan. Tadi lumayan signifikan juga ya dibahas ya, sampai kemudian akan adanya implementasi energi baru di Indonesia, itu adalah nuklir ya. Nanti kita akan coba bahas, kita akan gali sejauh mana ini juga termasuk salah satu yang bisa begitu memenuhi kebutuhan energi nasional kita.